A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Demi kesempurnaan bakti kami kepadamu, wahai Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta, demi kesempurnaan bakti kami pada semua guru di seluruh alam semesta, demi kesempurnaan bakti kami kepada semua ibu, yakni semua makhluk di seluruh alam semesta, mohon izin untuk mendoakan semua ibu yang diizinkan untuk didoakan. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di alam semesta yang sedang sakit, semoga doa ini menjadi obat yang menyembuhkan. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di alam semesta yang sedang lapar, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di alam semesta yang kehausan, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di alam semesta yang sedang bersedih, izinkan doa ini menjadi pelipur duka, pelipur lara, menjadi hiburan. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang rindu pulang ke alam pencerahan, kembali kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya yang terang yang menunjuki mereka kembali kepada Tuhan. Bagi semua makhluk ruh dan jiwa, semoga berbahagia, bebas derita. Salam bagi para utusan sejak awal sampai akhir. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Amin. Bapak dan Ibu, dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat Hafara, selamat siang. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, jadi kita mau bicara apa nih, Kang? Perjalanan jiwa, apa lebih kepada reinkarnasinya ini? Bebas, Kang. Ya. Ya, reinkarnasi boleh lah. Kan agak jarang ya, maksudnya kalau kita bicara dalam konteks ini kan hal yang tabu gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara hal yang tabu pun bukan berarti kita nggak boleh tahu gitu ya. Dari segi hukumnya, dari segi mungkin knowledge-nya pun pada akhirnya penerimaan kan kembali kepada masing-masing gitu. Tapi poinnya kalau kita bicara dalam konteks Quran gitu misalkan, dan kita lebih luas lagi melihat ini kan menjadi sesuatu hal yang amazing lah gitu, Kang, intinya. Oke, ya kalau gitu kan berarti lumayan bebas. Bebas. Ya, untungnya itu sih bebas. Kalau ditentukan kan saya nggak tahu apa-apa soalnya. Iya. Jadi kita akan coba mulai dari perjalanan jiwanya ya. Oke. Nanti mungkin masuknya ke situ juga sih sebetulnya. Bicara tentang perjalanan jiwa atau balada kehidupan manusia sebagai jiwa ini. Kan di dalam surah 84 ayat 9, oke, saya sebut ini dulu ya ayatnya.
biar ini mana share Qurannya nih. Bentar. Share screen. Oke. Nah, 8419. 419 ya. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, ini aja udah tanda tanya nih. Tingkat demi tingkat dalam kehidupan, tingkat apa kan itu. Oke. Terus sambung ke 91 ayat 7. Oke. Nah, Dan jiwa serta penyempurnaannya. nah, berarti jiwa mengalami proses penyempurnaan. Artinya kan tidak ada jiwa yang ketika diciptakan langsung sempurna gitu. Nah, jiwa itu berarti mengalami proses penyempurnaan atau mengalami perjalanan. Nah, perjalanannya di mana? 7:25. Oke. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nah, ini kan proses perjalanannya nih. Nah, jadi setiap kamu itu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Demi jiwa dan penyempurnaan. Nah, si jiwa itu nanti akan berkendaraan. Mati hidup di bumi itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan cerita bagaimana proses perjalanan sang jiwa dari awal penciptaannya. Oke. Kita lihat surat 18:51. Ini biar apa enak ngurutnya ya. Ya, ayat licik nih ya, nggak dikasih tahu gitu ya. Iya, licik. Nah, gitu. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya, aku tidak mempersaksikan. Di Arabnya apa? Ma'ashadtuhum. Jadi ashadu itu artinya menghadirkan. Bersahadat berarti hadir. Syahadat itu kan berarti hadir, menghadiri. Aku tidak mempersaksikan mereka sehingga mereka kan tidak hadir. Karena tidak hadir mereka tidak menyaksikan. Untuk menyaksikan. Jadi syahadah itu artinya hadir untuk menyaksikan. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan anfus mereka. Berarti proses penciptaan jiwa tidak dipersaksikan, dan penciptaannya bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Seusia itulah jiwa-jiwa kita. Kenapa? Karena penciptaannya bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, kemudian sang jiwa tadi akan berkendaraan. Tobakon an tobakin. Itulah prosesnya, proses perjalanan jiwanya berarti panjang. Nah, poin yang kedua, tadi poin yang pertama ya, dari proses penciptaan jiwa itu bahwa penciptaan jiwa tidak dipersaksikan dan penciptaannya bersamaan dengan penciptaan langit bumi. Berarti jiwa kita udah panjang nih, tak berapa lama usia kita. Nah, ketika sang jiwa itu diciptakan, itu sudah ada ketetapannya. Sudah ada ketetapannya. Apa ketetapannya? Ya, kita nggak perlu pusing karena ini udah lewat. Ya. 32 ayatnya 13.
Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan ketetapan daripadaku, sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa kullu nafsin. Kullu nafsin berarti semua jiwa. Petunjuk baginya. Kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, tetaplah perkataan daripadaku. Perkataan itu ketetapan. Jadi gini maksudnya. Ketika sang jiwa diciptakan itu, ya dia mesti sekolah dulu sampai dia mendapat petunjuk gitu. Di Abur silahkan kamu cari petunjuk, kan bahasanya gitu. Nggak langsung diciptakan langsung sempurna, enggak, dia mesti melalui perjalanan gitu untuk mendapatkan petunjuk gitu. Akan tetapi tetaplah perkataan atau ketetapan daripadaku. Apa ketetapannya? Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dari atau dengan jin dan manusia semuanya. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah melewati namanya neraka. Neraka itu adalah proses pematangan gitu. Proses pematangan jiwa gitu. Jadi sang jiwa itu akan dewasa ketika dia pernah mengalami banyak penderitaan. Itu istilah lainnya gitu biar enak ngomongnya. Kang, boleh dielaborasi nggak jin dan manusia tuh apa sih? Kenapa sih khalaqtul jinna wal insa? Jinna wal insa. Apa sih jin dan manusia tuh gimana gitu? Jin apa, manusia apa? Nanti dalam perjalanannya sang jiwa itu juga akan melewati fase di mana dia ada di frekuensi jin juga sebetulnya sih. Ya nanti di bawah ya. Mudah-mudahan ingat. Nah, artinya apa yang kedua, bahwa ketika jiwa diciptakan sudah ada ketetapannya bahwa setiap jiwa akan masuk neraka, atau bahasa lainnya setiap jiwa harus mengalami proses penderitaan untuk menjadi dewasa. Sampai mutmainah itu kan mesti melewati banyak derita dulu gitu. Nah, di ayat 19 juga ada, di surat 19 ada. 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, jadi semua jiwa pasti pernah menderita dalam hidupnya. Dan itu bagian dari proses penyempurnaan sang jiwa. Gerabah, itu jadi gerabah kalau dibakar. Keramik, itu jadi keramik kalau dibakar. Sampah jadi pupuk kalau dibakar. Emas jadi perhiasan kalau dibakar. Ya, makanan jadi mateng. Ya, kalau dibakar ada pembakaran. Nggak ada penyempurnaan tanpa pembakaran. Ya, kita makan aja harus ada pembakarannya di dalam. Jadi nama istilah pembakaran itu kan tidak selalu bayangannya apa gitu. Karena itu kemestian. Baik, ini yang kedua. Intinya pembakaran tuh mematangkan lah ya Kang ya. Nah, istilahnya pematangan gitu. Pembakaran itu kan dalam rangka pematangan, proses pematangan jiwa itu harus dibakar. Cuman kan bahasanya kadang-kadang masuk neraka. Aku nggak mau masuk neraka. Lo gimana bagaimana nggak mau masuk neraka gitu. Emang udah sering juga gitu ya? Udah sering juga. Ya gimana? Bukankah kita sama-sama pernah menderita? Ya, nah penderitaan itu kan neraka dalam proses pematangan gitu. Dicaci, dimaki, dibully, dizolimi, dihina, itu kan dalam proses neraka sebetulnya. Dalam kehidupan ini ya, belum lagi cerita kehidupan sebelumnya. Nah, itulah perjalanan sang jiwa. Yang ketiga, nanti sang jiwa akan diberikan kendaraan. Ya, diberikan kendaraan sebagai sarana dia untuk belajar tadi, sekolah kehidupan.
Nah, kendaraan manusia itu, si tubuh fisik manusia itu bahan bakunya adalah malaikat. Ya, atau bahan bakunya adalah molekul-molekul di alam semesta. Ya, coba lihat ayatnya. 69, 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Dan malaikat-malaikat yang berada di penjuru langit. Malaikat berada di penjuru langit. Langit itu kan artinya kosong. Nah, malaikat-malaikat yang bertebaran di langit itu, di kekosongan itu, kemudian menyusun, membangun arsy. Arsy itu artinya bangunan alam semesta. Dari bangunan yang paling sederhana sampai bangunan yang paling rumit. Makhluk yang paling sederhana sampai makhluk yang paling canggih. Makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar. Itu bahan bakunya yang menyusunnya adalah malaikat. Malaikat itu dalam bahasa kimianya molekuler. Ya. Nah, tubuh manusia juga diciptakan dari malaikat. Dan nanti setiap molekul tubuh kita akan menjadi saksi. Coba lihat ayatnya ya. Nah, ini mulai ngebul nih ya. 50, 21. Siang-siang disuruh mikir. 50. 50, 21. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Ya. Tiap-tiap diri, wajaat kullu nafsin. Setiap jiwa, datanglah setiap jiwa bersama dengan dia, apa? Malaikat penggiring dan malaikat penyaksi. Lanjut. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Nah, banyak orang yang lalai bahwa bersama dia selalu ada malaikat yang akan bersaksi. Nah, di ayat yang lain, yang bersaksi kepada kita itu apa? Nah, surat 24, 24. Oke. Nah, Pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. berarti lidah adalah malaikat yang kemana-mana bersama. Tangan, kaki adalah malaikat yang akan menjadi saksi. Kan di ayat sebelumnya tadi, bersama jiwa ada malaikat penggiring dan penyaksi. Kemanapun kita pergi, dia akan melu, dia akan ngikut, dan mereka semua akan bersaksi. Lidah bersaksi, tangan bersaksi, kaki bersaksi. Berarti anggota badan kita, anggota tubuh kita adalah tersusun dari para malaikat yang akan menjadi saksi. Ya, kita lihat lagi ayat yang lain. 75 mulai 13. 75, 13. Kang, sebelum ke 7513, ini kalau dalam realitas si malaikat bersaksi itu maksudnya apa? Apakah ke konsekuensi gitu kan, lidah, tangan, kaki, kulit itu kan juga melakukan sesuatu dan kembali kepada apa yang dia lakukan gitu. Gimana, Kang? Iya, kalau kita apa namanya tuh melalui pendekatan sains kan gini. Setiap unsur tubuh atau tubuh kita ini kan tersusun dari banyak ion-ion, banyak molekul ya. Sel, orang nyebutnya sel lah. Dalam 1 kilogram bobot berat tubuh kita, itu kan ada sekitar 1 triliun sel. Satu bobot. Dalam apa tadi? Sel. Salah saya bilang. Satu tubuh
1 kilogram bobot tubuh kita itu ada sekitar 1 triliun sel. Oke. 1 sel itu punya 10 miliar informasi. 1 sel, punya 1 DNA. 1 sel punya 1 DNA. Nah, 1 DNA itu punya 3 miliar kode angka atau kode informasi. Artinya apapun yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, semuanya terekam. Terekam di sel-sel tubuh kita, terekam di DNA kita gitu. Nah, yang merekam itu, yaitu kan si sel-sel itu tadi, si DNA dalam setiap sel. Nah, ayatnya bilang bahwa bahan baku penciptaan manusia adalah malaikat yang mau dicampur gitu. Nanti ada unsur molekul yang nggak mau dicampur menjadi iblis nanti. Mereka enggan, tidak mau dicampur. Nah, si unsur-unsur malaikat atau molekul yang mau dicampur itulah yang jadi bahan baku kendaraan atau tubuh manusia. Nah, setiap molekul itu mereka punya fungsi. Salah satu fungsinya adalah merekam data. Makanya 1 sel 1 DNA. 1 DNA 3 miliar informasi tersimpan di situ. Nah, informasi itu katakanlah tubuhnya hancur, terbakar, tenggelam, atau hancur dimakan tanah. Tapi datanya kan nggak hilang. Karena Tuhan punya server, itu Umul Kitab namanya, punya Lauh Mahfud, nggak hilang. Si data tadi seperti gini misalnya. Kita di rumah pasang CCTV. Berarti kan dia merekam apa yang terjadi. Nah, CCTV itu kan mata. Merekam kejadian. Tetapi juga tidak hanya kejadiannya yang terekam, tapi juga suara-suara yang ada juga kerekam di situ. Berarti telinga itu. Jadi mata ini seperti CCTV-nya Tuhan. Telinga ini adalah pendengarannya Tuhan. Nanti diputerin lagu itu, Kang, lagu Dewa judulnya 1. Itu bagus tuh liriknya itu. Itu sebetulnya lagi bicara tauhid itu. Judulnya 1 tuh, judulnya 1. Nah, saya juga nggak apal-apal amat liriknya. Tapi mata ini adalah matanya. Telinga ini adalah telinganya. Mulut ini adalah mulutnya. Tangan ini adalah tangannya. Kaki ini adalah tangannya. Nah, itu semuanya kan ada rekamannya gitu. Walaupun tubuh kita sudah hancur. 50 ayatnya ayat 4. Ini ayatnya. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi itu dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat. Nah, tubuh boleh hancur, tapi catatannya nggak hilang. Itu yang tersimpan di dalam setiap perjalanan kita. Setiap peristiwa yang kita lewati, waktu yang kita jalani, itu terekam datanya. Di setiap sel kita, di setiap DNA yang ada dalam diri kita. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai para malaikat gitu, yang selalu mengiringimu gitu. Dan mereka nanti akan bersaksi. Bisa dihadirkan lagi. Nah, gitu sepintasnya ya. Nanti malaikat ada hubungannya dengan jin nggak? Dengan iblis ada nanti ceritanya. Nah, cerita malaikat dan jin nanti panjang lagi. Nggak apa-apalah. Nah, karena ini sayapnya ini terlalu banyak nanti. Jadi bahan baku penciptaan tubuh manusia itu adalah malaikat atau molekuler. Tetapi tidak semua molekuler, hanya molekuler yang mau dicampur. Makanya tunduklah kamu kepada Adam, sujudlah kepada Adam. Mereka sujud semua kecuali iblis. Ya, nah si malaikat yang mau dicampur itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai khalifah. Dengan cara apa? Dengan cara berpengalaman menjadi semua nama.
Karena waktu dia jadi malaikat, dia nggak tahu apa-apa. Maka ditanya, aku tidak mengetahui kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Coba kita lihat ayatnya. Surat 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa, punten kan? Kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kan gini, ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ini kan Tuhan ngomongnya ke malaikat nih. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi posisi malaikat di sini tidak mengetahui apa-apa. Kecuali apa yang diajarkan nanti. Nah, berarti malaikat-malaikat inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai kendaraan. Si namanya nafas tadi, si manusia, jadi kendaraannya gitu. Tetapi unsur malaikat ini di sini tidak dalam posisi tidak tahu apa-apa. Makanya supaya dia tahu apa-apa, dia mesti diperjalankan. Nah, ayat 31-nya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Jadi, sang jiwa itu disebut sebagai Adam, kemudian setelah dia mengalami semua nama. Asma'a kulaha, semua. Jadi semua nama diajarkan kepada Adam. Adam mengalami semua nama. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Karena malaikat yang ngikut jadi kendaraannya. Sehingga kemudian coba sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar. Orang-orang yang benar. Ayat 32. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya, itulah kerendahan hati malaikat. Orang nyebutnya manusia malaikat. Ini malaikat apa orang ya gitu. Mereka selalu menjawab, Maha Suci Engkau, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Yang diajarkan itu tadi, yang diajarkan oleh Tuhan siapa tadi? Adam. Adam kan? Di ini yang jawab siapa ini? Ya benar nggak? Kan ya. yang diajari semua nama kan Adam nih. Adam diajarkan semua nama. Terus setelah diajarkan semua nama, ya dikemukakan dan mengemukakannya kepada malaikat. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab. Ini merekanya siapa nih? Malaikat. Yang diajarkan nama siapa? Adam. Jadi Adam adalah? Dia dapat pelajaran lah. Berarti Adam adalah sosok. Sosok yang memang diciptakan dari bahan bakunya malaikat. Sehingga ketika ditanya, sebutkanlah nama-nama benda itu. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui
selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Oke. Nah, berarti malaikat yang telah engkau ajarkan kepada kami, malaikat yang mana ini? Malaikat yang sudah jadi Adam. Jadi bagian dari Adam gitu ya. Udah bagian gitu, yang udah jadi Adam gitu. Makanya sebagian kan gitu ayatnya. Sungguh engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sehingga ada ungkapan, saya tidak tahu apa-apa selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ungkapan ini apakah mereka benar-benar tidak tahu atau memang karena kerendahan hati di hadapan Tuhan? Nah, gitu kan. Jadi ada malaikat yang sudah berpengalaman menjadi semua nama ketika dia sudah jadi Adam. Atau sudah berkendaraan jadi semua nama. Nah, ayat berikut, coba lihat ayat berikut nih. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukanlah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. 3-4-nya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, iblis seorang berarti ya di sini ya. Begini, bahwa bahan baku kendaraan sang jiwa yang disebut sebagai Adam atau sebagai manusia adalah unsur malaikat atau semua unsur molekul di alam semesta. Nah, ada unsur-unsur molekul di alam semesta yang mau dicampur. Ya, itu yang kemudian disebut para malaikat. Nah, malaikat-malaikat yang mau dicampur itulah yang dijadikan khalifah. Untuk bisa jadi khalifah, maka dia harus punya banyak pengalaman dan berpengalaman menjadi semua nama. Nah, molekul yang tidak mau dicampur itu kemudian namanya iblis. Iblis itu dikatakan dia pantas sombong karena dia masih murni dan belum ada campuran. Maka dia disebut aba wastakbaro. Aba enggan, wastakbaro dia sombong. Hal ini bisa dibuktikan bahwa jika molekuler tersebut belum matang, maka mereka akan diproses agar matang gitu. Karena molekulnya belum matang, jadi posisinya zolim dan jahil. Coba lihat, ada malaikat yang dimatengin 7430. Kang, sebelum ke 7430 Kang mau inline. Kan di 30 tuh si malaikat udah ada data nih ya. Kan Tuhan mau bikin Adam nih. Terus dia komplain kan, kenapa gitu. Nah, sisi data complaining itu tuh based on apa ya? Iya, kan posisi gini, nanti kita disebutkan bahwa Tuhan itu telah menciptakan atau menurunkan sebanyak 9.000 malaikat. Jadi malaikat yang diciptakan pun jumlahnya 9.000. Nah, yang 9.000 itu dibagi 3, penciptaannya 3 shift. Shift yang pertama namanya malaikat munzalin. Shift yang kedua itu malaikat murdifin. Shift yang ketiga namanya malaikat musawimin. Ya. Jadi ada malaikat munzalin, ada malaikat munzalin, murdifin, musawimin. Nah, itu coba kita lihat ayatnya. Surat 3 100 bentar ya. Surat 3 134 kalau nggak salah. Murdifin, musawimin, bentar. Lupa ayatnya. Malaikat.
3.124 ya. Coba lihat. Mana tadi ayatnya? 3.124 ya. Nih. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Munzalin ya. Hmm. Jumlahnya berapa nih? 3.000. 3.000 malaikat munzalin. 125-nya Cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. ya, kalau 3.000 munzalin, 5.000 musawimin. Musawimin itu artinya malaikat yang punya tanda. Malaikat yang punya kode, malaikat yang punya rumus. Jadi ada malaikat yang punya rumus atau punya tanda atau punya kode. Jumlahnya 5.000. Ya, nah satu lagi di surat 8. 8 ayatnya ayat 6 kalau nggak salah. Oh bukan 6, bentar. Nah, 8 ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, murdifin namanya sini. Hmm. Malaikati murdifin. Jadi total jumlah malaikat yang diciptakan itu 9.000. Oke, nah dalam bahasa ilmiahnya apa? Kita balik lagi ke yang tadi, 3.124. 3.000 malaikat munzalin. Ini adalah bion. Jadi 3.000 malaikat di bion. 5.000 malaikat ion. Ini molekul yang ada rumus. Kang Apu dulu kimianya dapat 10 nggak? Paling nggak suka kimia Nah, itu masalahnya. Ya, saya kimianya, saya bukan jurusan kimia, apalagi. Ya, jadi kalau kita lihat tabel berkala tuh, itu ada berapa jumlah ion di situ, molekul di situ. Bentar ya, berapa ya? Coba lihat. Berapa jumlah? Ada H, ada Fe, ada O, Ne. Itu kan ion yang ada rumusnya tuh. Nah, dari 5.000 ion tadi, 5.000 molekul yang baru ditemukan sampai saat ini berapa? Kalau lihat kotaknya tuh. 132 kalau nggak salah. Oke. Bayangkan, baru 132 molekul yang baru ditemukan rumusnya atau simbolnya. Berarti 5.000 dikurangi 132. Masih banyak kan? Ahli kimia, ahli farmasi, dia bisa meracik obat. Kenapa? Ya karena mereka tahu fungsi. Oke. Kan tadi si malaikat bilang, mengapa engkau hendak menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Nah, dalam pandangannya para malaikat, ini kan nanti mereka akan dicampur-campur tuh. Anggap itu ngerusak itu. Enggak. Ya kalau malam-malam kita diare, apotek udah tutup, warung udah nggak ada, gimana supaya pengganti cairan tubuh yang keluar? Kalau orang yang tahu unsur, tahu ilmu kimia tadi, ambil glukosa, ambil NaCl, ambil garam, ambil gula pasir. Ketika digabung itu akan menjadi pengganti cairan tubuh. Makanya kesang keringat, bukan rasanya asin-asin manis gitu. Jadi apa ya? Nah gitu. Nah mereka kan itu bahasa si malaikatnya
ini ya bahasa malaikatnya. Mana tadi? Nah, mengapa engkau akan atau hendak menjadikan khalifah yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah gitu. Tuhan bilang, enggak, aku lebih tahu daripada engkau gitu. Ayat 3 juga begitu. Beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Jadi semua nama kan Adam bisa nyebutin. Ini benda A, fungsinya A. Kalau digabung dengan B jadi ini. Terus gitu. Tahu rumus tuh. Diberitahukannya benda itu. Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kenapa? Karena setiap unsur malaikat punya tugas dan fungsi. Nah, si malaikatnya sendiri nggak ngerti untuk apa gitu. Hanya si Adam aja yang bisa memanfaatkan atau menggunakan setiap unsur tadi. Nah, jumlah malaikat atau molekul yang ada rumusnya di dalam Quran itu ternyata ada 5.000. Nih, 5.000 malaikat yang ada tandanya, ada rumusnya. Tetapi yang baru ditemukan kan baru 132-an. Nah, sementara informasi Quran, orang-orang dulu itu hampir udah menemukan rumus malaikatnya, rumus molekulnya sampai 4.500. Bisa dibayangkan nggak, Kang? Orang kalau udah tahu 5.000 rumus itu, bisa bikin apa dia? Jadi kalau mereka beli beli besi bekas 3.000 per kilo, dia kumpulin, dia dikasih racik apa gitu, unsur kimia apa, bisa berubah jadi emas. Nah, itulah mengapa dulu katakanlah seperti Raja Sulaiman, dia sangat kaya tetapi tidak merusak. Atau seperti Korun yang sangat kaya raya tapi kan tidak mengeksploitasi alam. Nah, terus emas, perak, permatanya dari mana itu? Kan ngeracik. Gitu. Jadi kekayaannya karena mereka cerdas, pintar, udah tahu rumus kimia, dengan menggabungkan beberapa unsur jadi emas. Menggabungkan beberapa unsur menjadi perak. Menggabungkan beberapa unsur jadi permata. Jadi itu terus gitu. Ya kan? Jadi kalau Amerika pengen dapat emas mesti gali Freeport. Ini nggak perlu gali Freeport, enggak. Unsur-unsur alam aja tadi, benda-benda yang logam-logam digabung pakai unsur apa menjadi unsur emas gitu. Kan tahu rumusnya. Itulah jadi proses penemuan terus-terusan kali ya, Kang ya? Betul. Makanya kan penemuan akan terus ada, proses penemuan akan terus ada, lahir lagi. Terakhir ada orang menemukan rumus tanah jarang. Tanah jarang juga nggak tahu seperti apa rumusnya. Tapi ada benda yang baru ditemukan rumusnya apalagi gitu. Nanti nambah lagi tuh. Tetapi juga ada informasi dari Quran bahwa peradaban manusia berikutnya saat ini tidak akan sampai 1/10 peradaban manusia masa lalu. Tidak akan sampai 1/10-nya gitu. Kenapa? Karena ternyata semakin orang itu cerdas, semakin juga sangat mungkin terjadi kerusakannya gitu. Katakanlah patokan masa lalu itu gimana, Kang? Ya, nanti di Quran ada ada sekat, bukan sekat, ada fase. Kapan disebut orang dulu, kapan disebut orang sekarang, juga ada nanti itunya. Nah, kalau kita lihat Quran, orang dulu itu adalah pra-nya Nuh. Sebelum era Nuh gitu. Nah, setelah eranya Nuh itu adalah orang kemudian gitu. Juga nanti akan disebutkan lagi bahwa orang dulu itu era sebelumnya Musa. Setelah Musa itu orang kemudian juga gitu. Nanti ada fase-fase itu. Dan itu pasti ada pesan yang mau disampaikan dalam Quran bahwa orang itu disebut modern ketika dia sudah berpikir cerdas. Musa namanya. Kalau patokannya Musa, orang itu disebut manusia modern ketika dia sudah menggunakan potensi otaknya. Orang yang menggunakan potensi otak itu namanya Bani Israel. Nah, yang memberi petunjuk kepada Bani Israel adalah Musa. Jadi Musa sebagai pemimpin Bani Israel. Disitulah orang yang kemudian namanya orang manusia modern lah. Sebelumnya orang dulu gitu.
atau pakai titiknya Nuh. Nuh itu adalah era di mana mulai turun wahyu. Adam, Idris, Nuh kan gitu. Nah, Nuh itu mulai dapat wahyu. Sementara sebelumnya Nuh itu nggak dapat wahyu. Adam aja kalimatnya bukan kami beri wahyu, tapi kami ajarkan gitu. Makanya Adam sampai Nuh umurnya panjang-panjang. Karena dia mendapatkan petunjuk dengan cara observasi alam semesta. Adam menjadi semua nama dan begitu lama berarti. Begitu juga Idris belajar dari apa yang sudah dialami oleh Adam. Nuh juga prihatin, dia mesti hidup 1000 tahun untuk dia mendapatkan petunjuk gitu. Dan sejak Nuh itu baru kemudian orang dapat wahyu. Sehingga walaupun orang hari ini hanya umurnya 60, 70, paling lama 100 tahun, tetapi dalam pengetahuannya, informasinya bisa menyamai orang dulu karena sudah ada handout. Sudah ada kitab, tinggal baca aja handoutnya. Manual booknya. Nah, sementara era sebelumnya Nuh, itu kan mereka mesti mencari, mesti mengalami sendiri, mesti mencari sendiri petunjuk ini apa, terus begitu. Mungkin riset, mungkin apa dan sebagainya. Sehingga mereka butuh waktu 1000 tahun untuk bisa tahu petunjuk gitu. Nah, kita lebih enak nih. Sudah ada handout. Walaupun umur kita hanya, katakan tadi 100 tahun lah orang sekarang, 60 tahun. Ketika dia fokus mempelajari handout ini, dia akan dapat banyak informasi yang dia sendiri tidak harus mengalami itu gitu. Ternyata begini ya gitu. Sama seperti orang pengen tahu bagaimana akibat kalau orang makan racun, kan tidak harus makan racun sendiri. Ya, ada istilah gini. Ini lelucon lelucon teman-teman gini. Misal gini, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Karena zina itu perbuatan keji. Nah, bagaimana kita tahu keji itu kalau kita tidak ngalamin berbuat zina? Ya kan tidak harus melakukan zina untuk tahu itu perbuatan keji kan gitu. Nah, kita lihat aja bagaimana akibat orang-orang yang suka berzina misalnya. Atau orang yang suka berbuat dosa. Kan tidak harus kita ngalamin berbuat dosa juga gitu. Karena sudah ada handout gitu bahasanya. Nah, seperti gini. Bagaimana kita tahu bahwa ada 5.000 molekul di alam semesta yang ada rumus? Nah, Nuh, era sebelum Nuh itu kan riset sendiri gitu. Sampai ketemu 5.000 rumus gitu. Setiap ada rumusnya, bayangkan kan. Butuh waktu 1000 tahun gitu. Nah, kita 5 menit, oh ada 5.000 malaikat yang punya tanda ya. Berarti ada molekul yang ada rumusnya sebanyak 5.000. Ada lagi kan jadi 5.000 malaikat, 3.000 malaikat yang munzalin itu beyond. Nggak ada rumusnya. 5.000 malaikat punya tanda, berarti ada rumusnya, ada rumus kimianya lah. Dan 1.000 malaikat murdifin, ini super beyond. Nah, manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Tubuh, ruh, dan jiwa. Tubuh itu tersusun dari malaikat yang tadi yang ada rumus 5.000. Malaikat musawimin. Sang jiwa adalah malaikat munzalin karena dia duluan diciptakan. Sementara yang 1.000 itu kan super beyond, itu adalah ruh. Yang tidak terdeteksi. Ini apa rumus juga nggak tahu. Oke. Ini 3 unsur yang membentuk sang manusia itu. Ya, yang membentuk tubuh fisiknya adalah malaikat musawimin. Yang tadi yang 5.000. Jiwanya adalah munzalin. Ruhnya adalah murdifin. Nah, itulah malaikat-malaikat yang berkendara, yang menjadi sang manusia tadi itu, yang berkendaraan banyak nama tadi. Ya, tapi ini sesuatu hal yang juga kenapa jadi ngomong begini ya? Iya, tapi begitu.
Oke, Kang. Tapi ini memang mesti dicerna, diulang-ulang, Pasti. Ya Iya, maksudnya ini, menarik gitu ya, karena banyak ini hal nggak menarik mudah. yang Hanya beda bisa. istilah aja sebetulnya gitu. Nah, balik lagi ke Adam tuh ya. Berarti kan Adam tuh dibikin konteksnya adalah apa? Ya gimana? Tadi kan baru sampai situ, Kang. 230 dan seterusnya gitu. Mangga. Ya, jadi Adam itu adalah manusia yang sudah dihakimi sebagai manusia. Adam itu ya. Adam adalah sebutan untuk sang tubuh bagi kendaraan jiwa yang sudah dihakimi manusia. Karena sebelum dia menjadi Adam, dia juga pernah berkendaraan semua nama. Gitu. Terus sampai terbentuklah sosok yang sempurna, nah namanya Adam. Gitu. Adam itu bukan nama satu orang ya, bukan nama satu orang. Contoh seperti gini. Ketika kita menyebut guru, katakanlah. Guru itu nama sosok, apa nama jabatan gitu, atau nama tugas gitu. Misalnya ada orang bertanya sama saya, Kang Iip, apa kesibukannya apa? Ngajar. Oh, berarti guru ya? Iya. Kemudian orang bilang manggil saya jadi apa? Pak Guru. Pak Guru. Nah, guru itu nama saya apa bukan? Jabatan ya. Jabatan. Nah, Adam itu bukan nama sosok, tapi jabatan gitu loh. Sehingga Adam itu tidak menunjukkan satu orang, enggak. Nah, nanti di Quran dijelasin bahwa Tuhan menciptakan 8 ras manusia. Jadi ada Adam ras Arab misalnya, ada Adam rasnya aborigin, ada Adam rasnya Mongol, ada Adam rasnya Negro, ada Adam rasnya Maya gitu. Jadi Adam itu adalah sosok makhluk yang sudah disempurnakan gitu dibanding makhluk sebelumnya gitu. Nah, ketika dia sempurna fisiknya, sempurna juga secara jiwanya, sempurna ruhnya, lengkap nih. Maka dialah sebagai Adam yang akan dijadikan khalifah gitu. Orang kan dulu saya ngebayanginnya Adam itu satu orang. Terus satu orang diciptakan pasangannya Hawa. Terus kawin, punya anak gitu. Terus aja gitu ya. Begitu. Nggak begitu sekarang konsepnya, enggak. Adam itu adalah komunitas manusia yang sudah dihakimi sebagai manusia gitu. Karena sebelumnya nggak disebut manusia sebelumnya. Ini contoh ayatnya ya. Misalnya gini. Suratnya 15:24. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripadamu. Belum dihakimin manusia loh. Hanya nyebut orang aja di sini. Nas nggak ada, insan nggak ada, basar nggak ada nih di sini. Disebutnya dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang dulu, mustakdimin, orang-orang dulu. Dan orang-orang yang kemudian mustakhirin. Jadi ada orang dulu, ada orang-orang kemudian. Ada manusia purba, ada manusia modern gitu istilahnya. Ayat 25 lanjut. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpunkan mereka, sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, ini ada fase transisi antara orang-orang dulu dan orang-orang kemudian. Ini transisi nih. Ya kan? Kan ada orang terdahulu, ada orang kemudian. Nah, dari orang-orang dulu ke orang kemudian kan harus ada transisi nih. Cuman kalimat Qur'annya, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpun mereka. Menghimpun mereka yang mana? Orang dulu dan orang kemudian. Jadi orang dulunya masih ke bawah, jadi udah masuk ke orang dulu, orang kemudian, tapi sifat orang dulunya masih ke bawah nih. Oke. Ya, secara fisik sudah jadi manusia modern, tapi kelakuan manusia purba, ada nggak gitu? Jadi kan base memory lah ya. Ya, jadi memori lamanya masih ke bawah nih. Ya, oke. Secara fisik udah modern, tapi kelakuan masih purba gitu. Masih hukum rimba yang dipakai. Nah, baru ayat 26-nya.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Baru ada cerita penciptaan manusia kan? Oh, insan di sini ya. Udah disebut insan. Hmm. Nah, sehingga gini, ketika sang jiwa berkendaraan apapun lah gitu, berkendaraan apapun, belum disebut sebagai manusia, ketika belum sempurna tadi. 3 unsur tadi, ion, bion, dan superbionnya gitu. Munzalinnya, udah ada musawiminnya, udah ada murdipinnya, udah lengkap nih. Ruh, jiwa, raganya sudah lengkap. Kecerdasannya sudah bangkit, nah baru disebut sebagai insan gitu. Kalau masih badannya badan fisik, ya belum jadi manusia sebagai insan, masih jadi nas gitu. Makanya nanti kita akan cerita sebutan manusia sebagai nas, sebagai insan, sebagai bashar itu kapan? Ketika Quran menyebut penamaannya beda, berarti positioningnya juga beda. Berarti Adam tuh nas. Ya? Adam tuh nas berarti. Nah, Adam itu sudah baru mulai sebagai nas. Dari nas menjadi insan, insan menjadi bashar. Bashar itu sudah sempurna, ruh, jiwa, dan raganya. Kok konteks si bashar Adam nggak nyampe berarti? Belum, karena masih proses. Nah, disebut nas, iya. Nas itu kan masih kaku, masih kering, masih lupa gitu. Insan udah mulai sadar. Bashar sudah menjadi pengkabar. Makanya ada basyiron wa naziron. Busro itu kan pengkabar gitu. Pengkabar itu tugas Nabi Rasul. Nah, orangnya basyaron, tugasnya busro. Busro itu pengkabar namanya. Pengkabar itu apa? Iya, tugas Nabi Rasul itu gitu. Karena Adam kan tidak dapat wahyu, tapi diajarkan gitu. Kan dia masih belajar gitu. Berarti kalau ngomongin pertama, beda antara orang pertama dan manusia pertama gitu ya? Lain. Oh, sangat-sangat lain gitu. Orang itu kan apapun sosoknya. Semua nama tuh orang gitu ya? Semua nama juga orang. Seorang itu kan apa aja. Seorang malaikat, seorang manusia, seorang iblis. Iblis tadi disebut seseorang gitu. Tadi seorang. Kan tadi iblis orang-orang yang iblis juga disebut seorang gitu. Jadi ketika kita nyebut orang sangat berbeda dengan manusia gitu. Jadi orang pertama sama manusia pertama itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, Adam itu adalah orang yang sudah menjadi manusia gitu. Atau orang yang sudah dihakimi sebagai manusia itu. Ketika sudah lengkap tadi, makanya diajarin. Nah, gitu. Berarti Adam juga proses, berarti menjadi Adam itu proses berarti ya Kang ya? Tidak gampang jadi Adam pun, karena Adam itu artinya campuran. Salah satu ya. Salah satu arti Adam adalah percampuran. Nah, dalam peristiwa percampuran itulah Adam belajar gitu. Misal gini, percampuran antara gaib dan nyata, percampuran antara ritual spiritual, percampuran antara hitam dan putih, percampuran antara malaikat dan iblis, percampuran antara jasmani ruhani, percampuran antara pikiran dan perasaan. Itu kan mesti ada proses belajar itu sampai kita dapat di tengah itu. Sampai kita dapat keseimbangan di tengah-tengah. Siang malam, hitam putih, benar salah, pikiran dan perasaan. Orang kalau terlalu menggunakan perasaan jadi baperan. Kalau terlalu menggunakan pikiran, logika jadi tegaan. Makanya dalam proses belajarnya Adam pernah salah. Masih kegoda oleh iblis karena masih belajar. Nah, dalam proses perjalanan kita kan mengalami Adam juga sebetulnya. Proses pertempuran lah, pertempuran dua hal yang terlihat seperti bertentangan, padahal enggak sebetulnya. Misalnya gini, pertempuran antara keinginan dengan kenyataan. Itu kan terjadi pertempuran tuh, campuran tuh. Kenyataannya, misalnya saya A, tapi keinginannya B. Ingin cepat, kenyataannya macet. Gimana?
ingin punya pasangan yang sempurna. Kenyataannya kan nggak sempurna misalnya. Itu kan terjadi pertempuran tuh, campuran tuh. Gimana ya gitu. Nah, disitulah kita mulai belajar namanya. Belajar untuk bisa mengawinkan, menggabungkan dua hal yang berbeda gitu. Nah, ketika terjadi proses belajar itu kemudian menjadi Idris. Ya, kalau Adam masih bingung tuh, pilih yang mana gitu. Pilih si A, gelis. Pilih si B, beunghar. Pilih nu gelis tapi teu beunghar. Milih beunghar tapi teu gelis, kumaha teh? Bingung. Nah, itu kan kita belum bisa memutuskan tuh. Pilih kerja apa pilih di rumah. Kalau saya kerja di rumah nggak ada yang ngurus. Kalau di rumah nggak punya kerjaan misalnya. Terus gimana? Ya udah, bikin kerjaan di rumah aja. Itu misalnya. Proses belajar itu namanya Idris. Ya. Nah, ketika terjadi proses belajar, nah, menjalani proses belajar itu harus prihatin. Nah, prihatin itu adalah Nuh. Nuh dari kata nawaha artinya prihatin. Adam, Idris, Nuh. Nah, ketika orang itu mau menjalani proses keprihatinan, nanti di situ dia akan dapat petunjuk. Nah, dapat petunjuk itu namanya Hud. Makanya hudalinas gitu ya. Hudan itu kan petunjuk artinya. Ya, nah setelah orang itu dapat petunjuk, maka dia harus melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu namanya soleh. Makanya urutannya apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, soleh. Soleh itu artinya perbaikan. Hidup harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, setelah melakukan perbaikan, orang mulai berpikir logis. Nah, berpikir logis itu adalah Ibrahim dari kata baroha. Abroha itu cahaya, ring gitu. Berpikir logik. Namanya Ibrahim. Ketika orang berpikir logik, kemudian dia punya pasangan, namanya Hajar. Hajar itu hijrah. Orang berpikir logik mau melakukan hijrah, pindah, atau bahasa lainnya mau melakukan perubahan lah. Ibrahim mengawini Hajar namanya. Orang berpikir logik harus mau pindah, harus mau hijrah, merubah apa istilahnya itu, merubah paradigma lah, pindah. Maka akan lahir Ismail. Ismail itu artinya informasi, mau mendengar. Nah, ketika Ibrahim menikahi Sarah, Sarah itu rahasia. Sir juga berarti sifat gembira. Saroro itu mengembirakan. Ketika pikiran logik bertemu dengan sesuatu yang menggembirakan, maka dia akan melahirkan Ishak. Ishak dari kata sahako artinya analisa. Berpikir logik. Orang yang berpikir logis ketika dia berhijrah akan punya banyak informasi. Ketika berpikir logik atau Ibrahim mengawini Sarah, Sarah itu gembira, dia akan melahirkan Ishak, artinya kemampuan untuk membuat analisa. Nah, dari Ishak nanti melahirkan Yakub. Yakub itu dari kata akoba. Akoba itu akibat itu dampak. Dampak itu artinya kesimpulan, konklusi. Jadi jangan ambil kesimpulan sebelum membuat analisa. Untuk bisa menganalisa harus kita banyak informasi. Untuk mau mendengar informasi harus berpikir logis. Urutnya kan gitu. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nanti Yakub melahirkan Yusuf. Yusuf dari kata wasafa. Wasafa itu artinya trenologi. Trenologi itu apa ya? Kekinian atau estimasi. Atau juga bisa berarti prediksi. Makanya di Quran diterangkan Yusuf itu orang yang diajari takwil mimpi. Mimpi itu kan berarti visioner tuh. Visioner dan Yusuf bisa membuat sebuah prediksi atau estimasi. Bukan ramalan.
kemampuan membuat estimasi atau prediksi atau visi karena perjalanan dari sebelumnya. Nggak ujuk-ujuk orang bisa membuat prediksi kalau dia nggak belajar dari sebelumnya. Nah, Yusuf, Yakub, Yusuf, dari Yusuf nanti lahir Ayub. Ayub itu dari kata awaba, artinya pulih. Pulih itu bangkit, pulih, sembuh gitu. Berarti akan bisa menyembuhkan banyak penyakit, bisa memulihkan apapun kondisinya gitu. Karena sudah ngalamin banyak hal. Bagaimana memulihkan. Di Indonesia itu ada Hari Kebangkitan Nasional gitu. Berarti Indonesia pernah mengalami masa-masa terpuruk. Gimana dia bangkit gitu. Nah, Ayub itu artinya pulih atau bangkit dari sakit, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegelapan gitu. Bagaimana membangkitkan semangat gitu supaya orang itu bangkit lagi gitu. Namanya Ayub. Dulu kita dengar cerita Ayub itu nabi yang penyakitan. Bukan itu informasinya. Ayub itu pelajaran buat kita bagaimana dia pulih dari sakit, bagaimana dia bangkit dari keterpurukan gitu. Itu namanya Ayub. Ayub, terus apa nabi berikutnya? Yusuf, Ayub, Su'aib. Su'aib dari kata Sya'aba, Sa'bun. Sa'bun itu kelompok kecil. Su'uban wa Qabaila diartikannya suku. Kami telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan terus menjadikan Su'uban wa Qabaila. Su'ub itu kan bersuku-suku. Suku itu kan kelompok. Su'aib itu kelompok kecil gitu. Su'aib adalah kelompok kecil untuk menguji sebuah kebenaran gitu. Contohnya gini, Su'aib itu. Seorang mahasiswa S2 dinyatakan lulus sebagai sarjana, sebagai master setelah dia melewati ujian. Ujiannya apa? Dia membuat laporan, tesis katakanlah. Nah, tesis itu kan mesti diuji kebenarannya. Nah, kelompok yang menguji sebuah kebenaran namanya Su'aib. Makanya ada tim penguji gitu. Tim penguji yang menguji tesisnya dia gitu. Namanya Su'aib tuh. Nah, nanti Su'aib punya menantu yang diuji. Namanya Musa. Musa artinya cerdas. Berarti seseorang dinyatakan cerdas setelah melewati masa ujian. Yang ujinya Su'aib. Makanya Musa mengawini salah satu anak Su'aib. Supaya dinyatakan lulus sebagai orang cerdas. Anaknya Su'aib itu dua maro'a. Satu maro'a namanya Mikyal, satu maro'a namanya Mizan. Mikyal artinya takaran, Mizan artinya timbangan. Orang cerdas harus bisa membuat tesis atau antitesis. Makanya dibikin dia harus buat namanya skripsi kan? Tesis namanya. Nah, orang ketika sudah bisa membuat sebuah tesis atau dia membuat antitesis, berarti dia dinyatakan cerdas ini orang gitu. Dan Su'aib memberikan 8 ujian kepada Musa, 8 haji. Ya, 8 haji plus 2 gitu. Jadi 10 haji. Dan komandemen itu ya? Bukan. Jadi ujian Musa itu dari Su'aib 10 semuanya. 8 tambah 2 jadi 10. Ujian yang pertama Musa mesti melewati 8 haji. 8 haji itu 7 plus 1. Yang 7 adalah pertanyaan dasar 5W 2H. Apa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? 7, 5W 2H. Orang ketika sudah bisa mengurai yang 7 ini kan, cerdas nggak orang ini? Cerdas. 8 ditambah Harun, kejujuran. Orang pintar harus jujur. Nah, yang 2 lagi karena 10, yang 2 itu Musa bisa membuat rumus baru atau teori baru. Makanya Musa ketemu Allah, Rob dan Ilah di surat Toha nanti. Ya, Musa itu bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rob dan bertemu dengan Ilah. Jadi kesempurnaan seseorang yang cerdas itu ketika dia bisa mengurai 5W 2H tadi,
plus ditambah kejujuran, plus yang dua, dia bisa membuat teori baru dan teori barunya bisa jadi aplikasi, jadi realitas gitu, jadi kenyataan. Maka dikatakan Musa bertemu dengan Rob sebagai hukum dan Musa juga bertemu dengan Allah sebagai realitas. Musa, Harun. Zulkifli artinya maintenance. Ilmu-ilmu, penemuan-penemuan yang ada harus di-maintain. Dicatat, diabadikan, diaplikasikan. Zulkifli. Kifli itu kan artinya menanggung. Zul itu kayak rantai. Zulkifli itu yang mempunyai ikatan. Jadi diikat, di-maintenance lah gitu. Nah, nanti dari Zulkifli lahir Daud kan? Daud itu artinya pekerja keras, ulet. Kerja keras, nanti Daud melahirkan Sulaiman. Sulaiman itu karakter yang tidak mudah puas dengan sesuatu. Sulaiman dari kata salam. Kalau salam kan berserah diri. Salam, Islam, Muslim kan berserah. Kalau Sulaiman enggak. Dia itu orang yang selalu penasaran. Dia nggak pernah puas dengan satu. Tahu satu, pengen tahu dua. Tahu dua, pengen tahu yang ketiga. Terus begitu. Makanya dikatakan Sulaiman orang yang sangat kaya gitu. Kaya secara materi, kaya secara ilmu juga. Pasukannya nggak cukup manusia lagi. Pasukan binatang dia punya. Pasukan jin dia punya gitu. Karena tadi sifatnya tidak mudah puas dengan sesuatu. Daud, Sulaiman, Ilyas. Ilyas itu artinya berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Ilyasa artinya pengembangan. Kalau Ilyas berani ambil resiko. Kalau Ilyasa dari kata wasa'a artinya pengembangan atau perluasan. Samalah kita punya ilmu kan harus dikembangkan. Punya pengalaman dikembangkan, punya apa namanya? Uang dikembangkan. Itu namanya Ilyasa itu artinya pengembangan. Ilyas, Ilyasa, Yunus. Yunus itu artinya bijaksana, Yonos. Yunus bijaksana. Nah, dalam Quran nanti diceritakan Yunus itu sempat ditelan ikan nun, terdampar di sebuah padang pasir, didatangkan kepada 100.000 manusia sebagai seorang rasul. Nanti Yunus itu keturunannya melahirkan para filosof. Nah, sehingga dikatakan Yunus itu terdampar atau dia diutus kembali di Yunani. Maka di Yunani saat itu kan lahir para filosof. Si ikan itu apa sih, perumpamaan apa sih, Kang? Ya, hut itu kan di situ di bahasa Arabnya hut. Hut itu sesuatu yang gelap gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan terang kan mesti masuk ke tempat gelap dulu. Oke. Itu sebetulnya ada metafora. Karena kan dia lagi kayak judi gitu ya, kalah terus dia dimakan ikan lah gitu. Nah, dimakan ikannya tengah laut, lautnya di laut dalam gitu. Itu kan perumpamaan. Jadi Yunus memasuki masa-masa gelap gitu ketika dia marah gitu. Oke. Marah, masuk ke dunia gelap. Nah, dari gelap dia baru sadar tuh. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zolimin. Aku dalam kegelapan. Baru melihat terang lagi tuh. Oh, gitu. Nah, Yunus itu secara bahasa artinya bijaksana kan. Setelah melewati fase gelap tadi, Yunus, Zakaria. Nah, Zakaria itu artinya mentok, pengalamannya udah penuh. Semua pengalaman udah dialamin, semua ilmu sudah dipelajari, akhirnya sampai ke Zakaria. Zakaria itu udah mentok, bahasa Arabnya dalam Qurannya mandul gitu. Mandul itu udah semua, kalau di kampus itu semua jabatan udah dialamin, semua buku udah dibaca, semua pelajaran udah jadi apalagi ya gitu. Pas ke Zakaria disebut mandul, udah nggak mau mikir lagi, mau pensiun aja gitu misalnya gitu. Semuanya udah ngalamin gitu. Nah, kemudian Zakaria memelihara Maryam. Maryam itu semangat artinya, semangat atau tekad. Nah, ketika Zakaria merawat Maryam, dia ternyata melahirkan Yahya. Nah, Yahya itu artinya hidup lagi, bangkit lagi atau hidup lagi namanya. Yahya itu kan kehidupan baru. Jadi Zakaria menemukan kehidupan baru, namanya Yahya. Hidup lagi, semangatnya hidup lagi, jiwa mudanya hidup lagi tuh. Nah, habis Yahya Isa kan? Nah, itu artinya harapan yang pasti. Harapannya muncul lagi. Nah, ketika muncul harapan, ditutup dengan Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji kan.
Nah, Muhammad itulah makom yang tertinggi gitu, makoman mahmudah sudah. Jadi perjalanan jiwanya sudah kelar gitu. Sudah di makom Muhammad. Jadi sebetulnya nama-nama nabi itu konsep perjalanan hidup setiap jiwa yang harus mengalami fase itu tadi. Gitu. Makanya tidak boleh membeda-bedakan nabi. Kenapa? Karena itu kan semuanya proses sebenarnya. Proses yang mesti dilewati, yang dialami setiap jiwa gitu. Tapi di At-Tahiyat kenapa cuma 2 ya, Muhammad, Ibrahim gitu, Kang? Nah, karena di Quran hanya 2 nama yang diiringi dengan nama makom. Makom Ibrahim atau makom Mahmuda, cuma 2 aja. Nah, yang 2 ini kan mewakili sebetulnya. Oke. Orang-orang itu kan akan gini. Atau 2 yang disebut di Quran itu Ibrahim dan Musa. Nah, kenapa di tahiyat yang disebut Muhammad dan Ibrahim, bukan nabi yang lain kan? Kenapa Musa nggak diajak gitu? Nah, Musa nggak diajak, kita lihat. Nah, ini kan makom itu cuma 2 di Quran yang disebut makomnya ya. 17, 79. Oke. Nih. Ada namanya makom mahmudah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka asa ayab asaka rabbuka makoman mahmuda. Makom Muhammad. Ada makomnya ya. Yang kedua yang disebut makom itu adalah Ibrahim. Wa idz ja'alnal baita masabata linnasi wa amna wa tahidu mim makom Ibrahim. Makom itu kan level kan ya maksudnya kan? Level kedudukan atau tempat. Jadi ada tempat Ibrahim, ada tempatnya Muhammad. Nah, antara makom Ibrahim dengan makom Muhammad itu kan seperti 2 pasang sebetulnya. 2 kayak pasang. Koin lah, 2 wajah atau 2 apa tadi kayak koin kan? Sepasang. Kalau kita ambil secara bahasa, Ibrahim kan berpikir logik. Logik dari kata barwatu, burhan itu artinya cahaya. Cahaya. Muhammad itu terpuji gitu. Nah, orang sering menyebutnya Nur Muhammad. Nur itu kan cahaya. Cahaya itu adalah burhan. Burhan itu adalah Ibrahim. Ketika orang sudah mulai berpikir logik, maka dia mulai dapat cahaya gitu. Nah, cahaya itu harus bisa membimbing kita ke makomnya Muhammad gitu. Nah, dalam perjalanannya nanti harus melewati Musa. Musa itu kan cerdas. Apa bedanya Ibrahim dengan Musa? Ada namanya suhufi Ibrahim wa Musa. Musa. Nah, suhufi Ibrahim dan Musa itu adalah potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Makanya suhufi Ibrahim wa Musa, suhufil ula namanya. Suhuf yang sudah terdahulu, suhuf dari awal gitu. Jadi dari awal mula penciptaan manusia sudah diberi 2 potensi. Potensi otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan diwakili dengan Musa, cerdas. Otak kiri diwakili oleh Ibrahim, logik. Nah, kalau Musa ketemu Ibrahim, nah ketemu tuh 2 kecerdasannya. Nyambung di tengah gitu. Nah, makanya ini yang paling banyak diceritain kan cuma 2 ya, Musa, Ibrahim, udah ya. Paling Musa banyak itu gitu. Paling banyak, urutan pertama di Quran Musa. Hampir 198-an kalau Musa. Ibrahim urutan kedua. Sekitar 98. Muhammad disebut berapa kali? 4 kali. Ya, Ahmad 1 kali. Yang paling banyak memang Musa. Dan Musa itu disebutkan dari juz pertama sampai juz terakhir. Maknanya apa? Namanya hidup, dimulai brojol sampai ke mati harus cerdas. Kecerdasan nggak boleh ditinggalin. Nah, tetapi yang unik adalah ketika ada Musa, di situ ada Firaun. Berarti kisah Musa dan Firaun diceritakan dari juz pertama sampai juz terakhir. Maknanya apa? Pertempuran antara kecerdasan, apa itu kecerdasan spiritual maupun intelektual, akan terus bertempur dengan daya tarik atau gravitasi badania. Jasmaniah ya. Jasmaniah itu selalu perang tuh.
Jasmani rohani itu kan kadang-kadang terjadi pertempuran tuh. Jasmania dengan spiritual akan terus perang tuh. Misal gini, dulu kalau masa SMA dari sekolah ke rumah sprint nggak jadi masalah. Mau hujan-hujanan tetap sehat kan? Tawuran aja nggak masalah gitu misalnya. Kalau lagi muda kan gitu. Nah sekarang udah umur 50, jangankan kehujanan, keanginan, dikit aja udah meriang kan misalnya gitu. Tapi kadang-kadang si semangat atau dorongan jasmania kan itu tetap kuat. Dulu makan apa aja nggak masalah. Ya, sekarang satu ketika katakanlah diundang. Undangannya lumayan mahal ke hotel bintang 7 misalnya. Bintang 5. Makanannya kan lengkap tuh di situ. Nah, disitulah kerasa pertempuran antara Musa dan Firaun di situ. Mau makan enak atau makan sehat gitu ya? Nah, si tubuh bilang makan enak. Enggak, makan sehat. Makan enak, makan sehat. Yang mana yang menang? Musa atau Firaun tuh. Nah, sering terjadi kita maki-maki Firaun. Sementara kelakuan kita memperturutkan Firaun kan? Nah, di situ kita nggak konsistennya. Kalau kita nggak suka dengan Firaun, ya tahu dirilah. Jangan makan enak, pilih makan sehat. Dan kalau kita buat presentase, Kang, jangan anak muda lah. Anak muda jangan diceritain. Katakanlah usia 40 ke atas. Disajikan 2 makanan nih. Makan enak, yang satu makan sehat. Kira-kira orang pilih mana mayoritasnya? Enak sih. Nah, berarti Musa yang kalah. Kalau Musa yang menang, dia pasti pilih makan sehat. Walaupun nggak enak. Nah, itulah pertempuran antara Musa dan Firaun yang tidak akan selesai sampai juz terakhir gitu. Dari Al-Baqarah ada Musa Firaun, sampai juz berikutnya ada lagi Firaun dan Musa itu. Itu apa pelajarannya buat kita? Bahwa pertempuran antara Musa dan Firaun, antara kecerdasan intelektual ataupun spiritual dengan daya tarik badaniah tidak akan selesai gitu. Terus begitu. Berarti kalau ngomongin Adam tuh sebenarnya bukan Adam turun ke dunia kali ya, tapi Adam mendunia gitu ya. Dia Adam mendunia, iya. Benar tuh Kang. Jadi konteksnya adalah bagaimana dia terdalam tanda petik ya. Kalau kita ngomongin di sini ada, kan kalau kita bicara dunia tuh kan alam rendah gitu ya. Alam rendah tuh adalah fisik gitu, di mana yang rohani terlalu mencintai yang fisik, akhirnya jadi ya terlalu fisikal ya. Itu kaitannya ke Firaun itu mungkin di pertempuran tadi gitu ya. Gitu nggak Kang? Iya, betul. Oke. Adam mendunia. Dan dalam proses perjalanan hidup kita juga pastilah pernah menjalani fase Adam sebetulnya. Nah, dan Adam kan masih belum bisa ambil keputusan yang tepat. Makanya dia diusir dari surga. Dalam masalahnya kalau turun itu tuh kayak Mr. Bean turun dari atas gini, nggak ngibuk gitu. Bukan begitu. Adam turun dari surga. Adam sudah dikasih fasilitas, terus dia salah ambil keputusan. Dicabut fasilitasnya, dia mesti belajar gitu. Kan Mr. Bean tuh gubrak gitu. Bukan begitu turunnya. Dan dalam bahasanya bukan turun sebetulnya eksodus kan. Iya. Ya maksudnya salah satu turun juga kan bahwa kesadaran yang turun karena tertutup oleh Hawa tadi lah, sama dunia lah gitu ya kira-kira. Ya maksudnya kalau ngelihat cerita ini kan sebenarnya daily life gitu ya. Tiap hari kan kita mengalami ini gitu Kang. Betul ngalamin ini. Makanya kan Quran dirinya mesti hidup. Kalau kita tidak Quran dirinya nggak hidup, ya baca ayat nggak ngefek. Jadi kita baca Quran itu kan baca ayat. Ayat Quran harus cocok sama ayat diri. Gue banget ya ternyata gitu. Ternyata saya lagi posisi kafir nih gitu. Saya lagi munafik, saya lagi Adam, saya lagi Musa, saya lagi. Tapi kadang-kadang kan naik turun kan gitu. Kalau sudah sampai makoman mahmudah, itu kan sudah finish namanya. Kalau di jiwa tuh jiwanya sudah mutmainnah gitu. Sudah tidak lagi goyah. Nah, ketika dia bertemu Adam, dia paham saya pernah di Adam gitu. Ketika tadi mahmudah ketemu dengan Idris, saya ngalamin Idris gitu. Sehingga tidak ada lagi benar salah.
Semuanya adalah proses gitu. Benar Kang. Benar. Semuanya proses. Nah, kan gini, ada orang baik melihat orang yang jahat. Itu dia menghakimi. Orang baik itu belum sadar kalau dia pernah jadi orang jahat, atau satu ketika dia akan diperjalankan jadi orang jahat loh. Nah, orang yang sudah melewati banyak perjalanan itu melihat semuanya itu baik-baik saja, enggak. Semuanya adalah proses, semuanya perjalanan gitu. Dan perjalanan jiwa tiap orang kan tidak seragam gitu. Dalam episode yang sama itu ada orang yang diperjalankan masih di fase Adam, yang satu sudah di Ibrahim, yang satu sudah di Musa, yang satu sudah di Sulaiman gitu. Yang satu udah S3, senyum-senyum saja. Gitu, profesor ketemu anak TK. Paham dia pernah di TK gitu. Tapi anak TK ketemu melihat profesor, dia nggak ngerti kenapa profesor ngomongnya begitu. Ngomong sama profesor, kamu salah ya. Yang harus bijaksana kan si profesor. Iya, kamu benar, Nak. Karena hanya orang waras yang bisa pura-pura gila, Kang. Nah, orang gila nggak bisa pura-pura waras lah. Nah, kayak gitu. Itu kan ya kembali ke kita sebetulnya. Oke, ya, Kang. Karena kita memandang semua peristiwa itu ya holistik, iya. Semua coba lihat dari banyak kacamata. Nah, itu kan butuh perjalanan gitu. Butuh waktu untuk bisa sampai di titik itu kan nggak mudah gitu. Nah, ya orang tuh harus melewati banyak hal gitu. Kalau dalam bahasa heureunya anak mudanya, mainmu kurang jauh gitu. Ya. Tapi kenapa ya suka baper ya Kang ya kalau ngomongin masalah belief gitu ya, bahwa ya balik lagi ya kita ngomongin topik reinkarnasi dalam Islam. Terus belum apa-apa meren ngomongnya sama anak TK aja kali ya. Jadi ujung-ujung ngambek gitu. Iya, ujung ngambek. Misal. Ya kalau dalam hal itu kan kita bisa mengerti, tapi kalau dalam kehidupan kita kan nggak ngerti nih. Kita lagi ngobrol banyak orang, mana yang TK, mana yang udah SMP, mana yang udah SMA, mana yang udah mahasiswa, kan kita juga susah nebaknya nih. Nah, maka disitulah butuh bantuan, tanda petik, butuh bantuan Sang Maha, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum kan. Dia tahu apa yang lalu, dia tahu apa yang akan datang, dia tahu apa yang terjadi, dia tahu apa yang ada di sekitar dia kan. Nah, disitulah kita harus bahasanya manteng kepada dia, supaya kita ketika menyampaikan itu ya bisa diterima oleh semua gitu. Dan itu kan tidak mudah, menyederhanakan bahasa yang sulit itu kan tidak mudah. Ketika kita misalnya kasih umpama, misalnya di rumah kita ada 5 anak. Yang satu mahasiswa, SMA, SMP, SD sama TK. Tinggi badannya sama nggak? Beda. Di rumah hanya ada satu sisir. Sisir ya. Gimana caranya si sisir ini bisa dipakai oleh semua anak? Taruh di atas lemari apa di meja? Di meja lah. Nah, kalau si sisirnya disimpan di meja, si TK juga bisa ambil. Bisa pakai. Si mahasiswa juga bisa. Nah, aja kan menurunkan kalimat yang rumit menjadi sederhana. Menurunkan ego dari yang ingin kelihatan cerdas gitu sampai yang sederhana juga, itu kan tidak mudah juga sebetulnya. Oke. Kadang-kadang gini, misalnya saya lulusan pesantren, kuliah bahasa Arab kan. Saya kan dari kecil udah belajar ngaji kan. Ibu saya guru ngaji, bapak saya kiai. Jadi dari orok udah ngaji Quran kan, bahasanya gitu ya. Kuliah bahasa Arab kan egonya ngomong. Kalau ceramah, kalau bicara ya biar keren dikit, pakai Arab lah gitu kan, Tapi kan satu sisi kalau saya ngomong Arab, kebanyakan istilah Arabnya orang kagak ngerti. Satu sisi ini menunjukkan keilmuan dia, iya. Tapi sisi lain ini orang-orang kagak nge, ini orang ngomongnya sih nggak ngerti istilahnya gitu. Bagaimana kita bisa menurunkan ego tadi yang ingin terlihat akademis, terlihat intelek,
terlihat pinter, terlihat banyak referensinya gitu kan gitu. Turun menggunakan bahasa yang paling rendah yang bisa dipahami oleh semua gitu. Sehingga dulu sempat dikatain gini. Jadi cerita lagi. Ini Peki ini pengajian ingkar sunnah. Nggak pernah baca hadis, satu. Peki ini orang-orangnya nggak tahu bahasa Arab. Yang ketiga, Peki ini pengajian anti tajwid. Nggak pernah baca tajwidnya gitu. Saya dalam hati kan nyengir aja kan. Satu nyengir dalam hati. Kalau satu waktu itu teriak mungkin, "Hey, dengerin. Saya ini dulu pernah ikut MTQ, pernah jadi juara loh. Pernah jadi juara MTQ loh gitu. Mau diuji apanya kan itu." Karena orang melihat, nah kan cerita dari awal kan, kalau PK itu nggak pernah baca Arabnya kan. Sehingga orang menuduh orang-orang PK nggak pada bisa baca Arab. Atau nggak ada yang bisa baca Quran pakai tajwid gitu. Dan seterusnya kan. Nah itu kan kita mesti bisa nahan kan. Udah nggak apa-apalah. Satu ketika saya diundang pengajian. Ya udah dikeluarkan tuh itunya, ilmunya. Oh ternyata orang PK juga bisa ngaji itu. Sampai segitu ya sama Kak. Ternyata bisa ngaji. Ya kan nggak semuanya juga. Ini PK itu metode bagaimana orang-orang bisa memahami, bisa mengerti isi Quran dengan mudah gitu. Dia mau tahu Arab, mau nggak tahu Arab, mau bisa baca Arab, mau nggak, tapi ngerti. Ini kan itu intinya dulu tuh gitu. Ya kan intinya kan jadi perilaku, jadi akhlak gitu ya. Kan nih, orang tuh walaupun dia nggak pernah ke pesantren, nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa baca tulisan Arabnya, tapi dia dapat petunjuk, dapat ide, dapat gagasan dari isi Quran. Jadi perilaku kan itu intinya dulu tuh. Tapi kan orang-orang yang ya apa istilahnya? Yang sensi langsung nuduh kan gitu. Jangan main tuduh dulu. Tes aja dulu sok baca Qurannya. Ayo mengadu gitu. Ayo gitu. Disitulah kita yang mesti ngalah tadi. Kita menghadapi anak TK ya kita yang mesti turun. Yang waras pura-pura gila gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Ya udahlah kan. Kalau sekarang kita ngelihat ini sebagai sebuah apa ya, orkestrasi gitu ya. Orkestrasi. Ya maksudnya kan sekarang memperdebatkan iya enggak apa kan itu mah urusan pribadi gitu ya. Cuman betul. Once kita menyadari bahwa oh ternyata ada sistem ini, seenggaknya kita bisa jadi lebih mengerti hidup ini ya dalam bentuk apapun gitu. Karena ya benar sih, kenapa Musa Ibrahim diulang-ulang, nggak bisa enggak, kita harus memang cerdas gitu ya. Kita punya logik tinggi, kita punya nalar, dan itu yang akan benar-benar menjadi sebuah hal yang akan membangkitkan kita terus-menerus jadi manusia gitu intinya. Iya. Oke Kang, nuhun pisan Kang, ini kayaknya nggak akan beres-beres sih. Panjang ceritanya. Makanya si jiwa mesti sekolah. Mainnya mesti lega, mesti luas, mainnya di situ aja udah jadi sempit pikirannya. Oke. Gitu. Dan mungkin ini tahapan untuk kontemplasi dulu ya, jadi dilarang nanya. Dikontemplasi, dikunyah dulu pelan-pelan, dan yang paling pasti ya sekali lagi, selalu pembelajaran kita tuh bukan sesuatu yang untuk diyakini gitu, bukan langsung dipercayai gitu, karena ini hanya melemparkan sebuah sebuah pengalaman, sebuah sesuatu hal yang penting untuk kita renungkan bersama gitu. Atau mungkin cita rasa yang ya balik lagi ya, Quran tuh kan suka ngomong gini juga kan, bukan suka, dan Quran tuh kan ngomong jauhilah segala sesuatu yang dalam tanda petik ya kebanyakan populer gitu. Sehingga ketika kita berbicara populer itu pasti benar, belum tentu. Bahwa populer belief yang normal, belum tentu. Bahwa populer yang paling the truth, belum tentu. Justru ketika populer dalam konteks di mana hanya diulang-ulang, hanya itu lagi diulang-ulang, itu juga sesuatu hal yang sangat esensial untuk kita renungkan. Nah, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, berarti ngikutin populer tuh, ngikutin mayoritas. yang viral. Yang viral gitu. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ini mungkin juga harus penting untuk direnungkan bahwa kalau ketemunya cuman bahasannya itu lagi, sama lagi, itu lagi, sama lagi, nggak nemu yang beda. Nah, jangan-jangan udah jadi populer dan jangan-jangan memang dalam tanda petik ya,
menyesatkanmu di sini dalam artian kita nggak menemukan something new lah gitu kira-kira. Nah justru kalau dibalikin ya penting sih mencari sesuatu yang beda gitu. Karena beda tuh belum tentu salah gitu. Itu Iya, sih dengan intinya. segala resikonya ya. Dengan segala resikonya. Kang Iip, nuhun, boleh tepuk tangan lu dong buat Kang Iip, Kang, nuhun pisan. Atur Nuhun nuhun pisan. sami-sami, maaf lahir batin ya. Tapi terakhir Kang, sedikit penutup seperti biasa. Final statement untuk perjalanan jiwa kita yang kedua. Silakan, Kang. Setiap jiwa pasti akan menuju kepada kesempurnaan. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Tetapi harus ada usaha dari setiap jiwa, setiap diri menuju kepada kesempurnaan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhanmu dan kamu pasti akan menemuinya. Jadi mesti ada kesungguhan dari diri kita. Jadi kapan jiwa kita sempurna, kembali sejauh mana semangat kita, kesungguhan kita mencapai kesempurnaan. Yang ketiga, bahwa memang perjalanan jiwa manusia tidak sama. Pada waktu bersamaan, mungkin tadi ada jiwa yang sudah di levelnya profesor. Pada saat yang sama, ada yang masih di mahasiswa, di SMA, di SMP, di SD, dan di TK. Maka jiwa-jiwa yang sudah sampai ke titik sempurna, dewasa, lah yang harus mengerti, yang harus menurunkan egonya, memahami jiwa-jiwa yang masih dalam proses menuju kepada kedewasaan. Maka dewasalah. Bacanya bacaan dewasa, perilakunya perilaku orang dewasa. Ucapannya juga ucapan orang-orang dewasa. Dan Allah memberikan hikmah ilmu kepada orang yang dewasa. Kami berikan hikmah dan ilmu, tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi hikmah dan ilmu diberikan kepada orang yang dewasa. Dewasa bukan hanya usia ya, tapi dewasa secara jiwa, dewasa berpikir, dewasa spiritual, dewasa intelektual. Dan orang-orang yang dewasa itulah yang secara bahasa Quran jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah gitu. Nah, kita semuanya kan dalam proses menuju ke sana gitu. Yuk kita saling tolong menolong, saling bantu membantu menuju kepada kesempurnaan tadi. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara ya saling mengingatkan, watawasau bil haqi, watawasau bis sobri, watawasau bil marhamah. Saling mengingatkan tentang kesabaran, saling mengingatkan saling mengingatkan dengan kasih sayang. Itu sih intinya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai ke level makoman Mahmudah atau makoma Ibrahim. Ya syukur-syukur nanti menuju ke di Holy Spirit ya. Waduh, Holy Spirit itu jauh ting. Wisdom aja udah bagus lah. Begitu Kang, terima kasih, hatur nuhun. Nuhun, Kang Iip, terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Kang Iip. Semoga diskusi kita di siang hari ini seenggaknya menambah wawasan, menambah menu baru mungkin, dan menambah sebuah sparkling yang ya saya rasa kita perlu sesuatu hal yang unik gitu ya, yang berbeda. Dan yuk, bukan untuk dijudge, bukan untuk langsung dipercaya sekali lagi, karena balik lagi ya, semua belief datang dari esensial di dalam diri kita. Makanya ini hanya jadikan sebagai sebuah puzzle sederhana untuk melengkapi pengetahuan dan puzzle kita yang udah ada. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, bukan hanya didiamkan di dalam data pengetahuan, tapi mari kita transformasikan ke dalam pengalaman dan perilaku kita yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih. Oke, Kang Iip, sekali lagi